semakin menaik di pertandingan terakhir walaupun hasilnya kalah gitu. Tapi kita sudah bisa meng-create chance, kita sudah bisa memegang bola, tidak lagi kita counter attack doang, tapi kita sudah bisa memegang bola, meng-create chance, tapi belum bisa untuk mencetak golnya. Tapi ya 3 itu saya rasa tambahan 9 poin ditambah 3 di awal, kita punya 12 poin. Siapa tahu kita bisa mencuri angka lawan Jepang imbang, lawan Australia away imbang, ya itu juga bonus poin. Gagal dengan oleh Romeni dan Mauro Zylstra, timnas Indonesia punya opsi Delano Ladan. In Holland, we have a lot of Indonesian, mixed race players with Indonesian, or the father or the father is or the mother or the father is from Indonesian heritage. So I think that the Indonesian Federation can look more into detail if they can strengthen their team even more with Dutch players. Sosok penyerang masih minim di timnas Indonesia hingga munculkan opsi Delano Ladan. Delano Ladan naik ke permukaan, usai timnas Indonesia tak ada kejelasan dengan oleh Romeni dan Mauro Zylstra. Minimnya striker house goal di timnas Indonesia, jadi salah satu faktor belum adanya kemenangan diraih tim senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejatinya, STY punya opsi dalam diri Ramadan Sananta, Hoki Caraka hingga Dimas Drajat. Namun selama ini Rafael Struijk jadi sosok yang tidak tergantikan. Hanya saja belum mampu bawa kemenangan untuk timnas Indonesia. Tanggul di lini belakang tapi tumpul di depan, itulah gambaran timnas Indonesia saat ini. Pemain yang paling santer disebut akan jadi sasaran naturalisasi selanjutnya, adalah oleh Romeni dan Mauro Zylstra. Namun belum ada tanda-tanda jika dalam waktu dekat akan terwujud. Saat ini PSSI tengah bergelut dengan naturalisasi Kevin Dix, dan selanjutnya rumor yang beredar adalah Hairo Riedewald. Jika Ole dan Mauro gagal dinaturalisasi, maka PSSI bisa jadikan Delano Ladan sebagai opsi. Dikutip dari YouTube @GL Sport, Delano juga miliki darah keturunan dari Indonesia. Delano Ladan disebutkan miliki darah asal Jawa, tapi lokasinya tepatnya belum diketahui pasti. Dalam ulasan GL Sport, nama Delano Ladan disebutkan oleh sumber asal Belanda saat interview dengan Mauro Zylstra. Sementara itu dalam cuitan akun @ft_iden, Delano Ladan dengan gamblang menyebut dirinya punya darah Indonesia. Aku punya darah Indonesia, tapi aku lupa dari kota mana kakekku berasal, dia mengatakan dari Jawa, dikutip dari akun @ft_iden. Laman Transfermarkt mencatat, Delano saat ini tidak memiliki klub dan terakhir membela klub @Topos. Itulah ulasan menarik tentang Delano Ladan, yang bisa menjadi opsi jika oleh Romeni dan Mauro Zylstra gagal membela timnas Indonesia. Keputusan mengenai naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia kembali menuai sorotan. Salah satu nama yang sempat digadang-gadang akan memperkuat lini depan timnas Indonesia adalah oleh Romeni, penyerang muda berbakat asal Belanda. Pemain berusia 24 tahun ini, yang kini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie, mulai menjadi perbincangan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram pribadinya. Hal ini banyak memicu spekulasi bahwa Romeni akan segera bergabung dengan timnas Indonesia sebagai calon pemain naturalisasi terbaru. Keunggulan Romeni sebagai seorang striker sangat menjanjikan. Kemampuannya dalam mencetak gol secara konsisten di level klub menjadikannya sebagai target utama PSSI. Romeni sendiri pernah menunjukkan minat untuk membela timnas Indonesia setelah berkomunikasi langsung dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Penyerang yang memiliki keahlian luar biasa dalam mencetak gol ini diyakini bisa menjadi tambahan kekuatan bagi lini serang Indonesia, yang membutuhkan lebih banyak variasi dan daya dobrak. Namun, baru-baru ini, sebuah unggahan di Instagram Romeni tampaknya mengindikasikan hal lain. Dalam unggahannya, Romeni membagikan sebuah pesan yang penuh makna, yang banyak dianggap sebagai tanda bahwa proses naturalisasinya tidak berjalan mulus.
Meskipun tidak ada pernyataan resmi, caption dalam unggahannya memberikan kesan mendalam. Yakinlah dengan hasil terbaik bahkan jika Anda belum melihatnya dalam sebuah perjalanan, tulis Romeni, seolah ingin menghibur para penggemarnya di tengah ketidakpastian. Unggahan tersebut diakhiri dengan kata-kata yang lebih filosofi, biarkan bunga-bunga mengingatkan kita semua mengapa hujan begitu diperlukan. Spekulasi ini semakin diperkuat oleh pernyataan Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala prinsip yang menyebabkan kesulitan dalam proses naturalisasi Romeni. Dalam podcast pribadinya, Arya menjelaskan bahwa meskipun Erick Thohir sudah berusaha sebaik mungkin, beberapa hal tidak dapat dipertemukan. Pak Ketum sudah sangat profesional dan menyiapkan semuanya dengan baik, tapi ternyata tidak ada titik temu, ungkap Arya. Dengan demikian, banyak yang percaya bahwa oleh Romeni fix tidak jadi naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sementara itu, berita baik datang dari pemain keturunan lain, Mauro Zelstra, yang secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya telah memulai proses naturalisasi. Dalam sebuah podcast di kanal Football Premier, Mauro mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen persyaratan sedang dalam proses pengurusan, dan jika semuanya berjalan lancar, dia akan segera terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut. Mauro diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan baru di lini depan timnas Indonesia yang memang sedang membutuhkan striker berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelatih Shin Tae-yong. Selain itu, podcast tersebut juga membahas beberapa nama pemain keturunan lain yang berpotensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Hairo Riedewal, yang kini bermain untuk Royal Antwerp, dikabarkan sedang menyiapkan berkas-berkas untuk proses naturalisasinya. Pascal Struijk, nama lain yang sebelumnya sempat tenggelam dari perbincangan, juga disebutkan memiliki peluang besar untuk membela Indonesia di kancah internasional. Pascal Struijk adalah pemain yang luar biasa, dan dia punya kesempatan besar untuk memperkuat timnas Indonesia, ungkap host Football Premier. PSSI masih berharap oleh Romeni dan Mauro Zelstra jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Erick Thohir beri isyarat penting ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal kans timnas Indonesia menambah pemain naturalisasi di lini depan. Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi laga ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, timnas Indonesia yang tergabung di grup C akan menghadapi Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024 mendatang. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.